Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membahas tentang ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, memberikan sebuah himbauan penting buat kita sebagai makhluknya. Kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, yang maknanya wallahu alam bimuradi, janganlah kita ini meninggalkan generasi setelah kita dalam kondisi dhi'afan yang lemah. Baik lemah secara ekonomi, lemah secara keyakinan, secara akidah, lemah pendidikan. Makanya ya, konsepnya sukses itu hukumnya wajib, tidak sukses itu haram. Kenapa? Ya minimalnya nanti kalau ibunya nanti S2, anaknya S3 ya. Kalau ibunya S3, nanti anaknya S Mambo ya. Ya, itu. Jadi jangan sampai beginilah anak sekolah ini luhur-luhur teuing magengan aliyah doang. Nah, jangan ada begitu. Karena itu sudah jadi tradisi di masyarakat ya. Karena seorang ibu itu pengaruhnya sangat luar biasa. Tidak ada suami yang sukses kecuali di belakangnya ada ibu yang sukses ya. Gak ada orang hebat tanpa didukung oleh istri yang hebat. Jadi istri itu perannya sangat luar biasa ya. Baik, di sini kemudian selanjutnya, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma. Kata Allah, sesungguhnya orang yang mengkonsumsi, yang memakan harta milik anak yatim secara dolim. Artinya secara dolim itu memakan dengan bukan haknya ya. Misalkan ya, itu kita diberikan amanah untuk mengelola harta anak yatim. Atau yang lebih milenial sekarang jarang orang itu diberikan kebun misalkan, karena kebunnya sudah sedikit. Yang sekarang itu populer itu, apalagi di perkotaan itu, ada namanya yayasan yang mengurus anak yatim, ya kan? Nah, namanya apa? Panti asuhan. Kan itu mengajukan proposal tuh, mengajukan proposal ke perusahaan ini, mengajukan proposal ke sini atas nama anak yatim. Golosor turun bantuan 100 juta buat anak yatimnya mah dikasih 20%, 80%-nya pakai beli apa? Mobil. Ini yang hati-hati ini ya. Maka diancam oleh Allah, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya yang mereka konsumsi itu adalah api. Artinya apa? Kelak nanti di akhirat dia akan mempertanggungjawabkan dari konsumsi makanan yang dia konsumsi ketika di dunia, memakan harta anak yatim. Hati-hati. Karena karena duit menggede setan ya. Di DPR itu bukan orang-orang yang bodoh ya. Itu orang-orang paham, orang-orang banyak yang ngerti. Tapi sekali lagi uang itu ya setannya besar. Ya. Meleleh ke duit mah. Oh mau ibu-ibu mah. Hejo mana duit mahnya. Saatnya jam ketiga dimulai. Jadi hati-hati. Jadi ini ya perhatian buat kita, hati-hati dalam mengkonsumsi. Ayat ini secara khusus ya menjelaskan tentang orang yang memakan harta anak yatim akan mendapatkan siksaan neraka sa'ir di akhirat nanti. Tapi secara umum setiap orang yang memakan harta milik orang lain bukan haknya, ini juga sama mendapatkan ancaman. Karena harta yang kita makan kemudian kita proses ya, hampasnya kita buang lewat belakang ya. Kemudian saripatinya akan dipompa oleh darah.
Kemudian setelah dipompa oleh darah, dia akan mengalir ke seluruh tubuh dan menjadi daging. Maka daging yang tumbuh dalam tubuh kita ini mengandung daging haram. Ketika daging haram dikonsumsi, maka gerak orang itu akan cenderung kepada nilai negatif. Karena darah yang ada dalam tubuhnya auranya Inilah yang dipesankan oleh Kangjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, man akalal halal sofadinu. Orang itu kalau apa yang dikonsumsinya halal, dia agamanya akan bagus, ya. Akan bagus, matanya akan dipakai buat ibadah, tangannya akan dipakai buat taat. Tapi sebaliknya, ketika makanan yang ia konsumsi itu adalah haram, apa kata Nabi? Man akalal haram mata qalbuhu. Orang kalau mengkonsumsi makanan haram, hatinya mati. Kalau hatinya mati, hati itu kan ada disebutnya al-qalbu kal malik. Hati itu bagaikan raja. Walahu junudun, dia punya bala tentara. Mana bala tentaranya? 1, 2, 3 kaki. Ya. Karena gerak dalam tubuh kita ini tergantung hati. Cek hatena lempang dia ka warung, lempang ka warung. Cokot tuh dia jajanan, cokot. Bayar cek dia, bayar make leungeun. Cek hate, ulah dia loba anu meulina ge moal kadeuleuh. Nah, ini hati di sini. Maka hati itu ya harus betul-betul dijaga, dan semuanya itu terkendali berpengaruh dari apa yang kita makan, ya. Gitu, makan. Ini hati-hati ya. Karena berat nanti urusannya di akhirat. Kalau orang makan harta orang, kemudian dia di dunianya tidak dimaafkan oleh orang tersebut, jangan-jangan nanti di akhirat kebaikan kita akan dioper kepada orang lain. Naudzubil. Atau kita nggak punya, misalkan kebaikannya sudah habis seseorang itu, jangan kita lah. Seseorang sudah habis kebaikannya, apa nanti yang dioper? Karena nggak ada lagi kejelekan orang lain yang ditimpakan kepada kita. Itulah orang yang rugi. Jadi sekali lagi ya, apalagi kita sebagai para pencari ilmu harus betul-betul menjaga makanan. Hati-hati, jangan jajan sembarang, apalagi jangan makan punya orang lain. Kalau ayat ini dijadikan pedoman buat kita, saya yakin ya, yang hadir di sini ketika nanti jadi pejabat, amin gitu. Ya, ketika jadi pejabat, yang jadi bupati, yang jadi menteri, mungkin gak ini? Mungkin gak? Sangat mungkin ya. Pak Jokowi tukang kayu jadi presiden ya. Dulu B.J. Habibie waktu kecil mau jadi apa kamu Bi? Jadi presiden, diketawain sama orang. Nah, karena kitanya punya sungguh-sungguh, punya kemauan, yakin cita-citanya tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, ketika ini menjadi sen buat kita ya. Pejabat nanti kalau alumni malu nggak korupsi insya Allah, karena sudah ngaji tafsir ya. Baik, yusikumullah fi auladikum wallahu alam bisawab. Ayat berikutnya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat semuanya ya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.